Lu lihat nggak gol pertamanya Middlesbrough kemarin melawan Chelsea? Itu terjadi di sayap kirinya Chelsea yang diisi oleh Levi Colwill. Tapi Levi Colwill, pemain back tengah, dijadiin back sayap. Ya, nggak punya kecepatan lah buat coba menghadang si Isaiah Jones. Pemain yang bagus, tetap aja Levi Colwill. Kita seharusnya itu percaya dia itu bisa menghadang ancaman-ancaman serangannya pemain Middlesbrough ya. Tapi ya itu. Sekali lagi, kenapa taruh back tengah di back kiri? Ini salah satu kesalahannya Pochettino yang gue nggak pernah ngerti, dan gue kecewa banget sama Pochettino karena gue anggap dia itu pelatih yang bagus, tapi mungkin sekarang yang terngiang-ngiang di otak gue itu cuma masa-masa kejayaannya dia di Spurs, dan kenyataannya sekarang Pochettino itu bukan Pochettino yang dulu. Karena yang gue lihat Pochettino yang sekarang ini cuman barang KW aja, cuma coba imitasi pelatih lain kayak Pep Guardiola atau Unai Emery yang coba pasang back tengah jadi back sayap ya. Kalau barang KW itu tetap barang KW, nggak bisa sebagus barang original, karena originalnya itu udah ngerti kenapa dia taruh pemain back tengahnya itu ke back sayap. Tapi Pochettino itu cuman ikutin tren aja, karena kalau kita lihat dari sejarahnya, Pochettino itu nggak pernah yang namanya pakai back tengah jadi back sayap lah. Back sayapnya itu selalu maju ke depan. Kieran Trippier dan juga Kyle Walker di Tottenham Hotspur, mereka tuh udah kayak pemain sayap, penyerang begitu. Jadi kalau kita lihat dia coba pakai back besar yang nggak punya kecepatan kayak Colwill di back sayap itu, ini kita udah lihat si Pochettino ini semakin lama semakin memudar, udah luntur warnanya. Dan ya itu, kita bisa lihat dari gol pertamanya, Colwill nggak ada kecepatan, Isaiah Jones bisa nge-cross dan gol itu terjadi buat Middlesbrough. Jadi kalau kita lihat dari garis besar, Pochettino itu bisa dibilang sudah pantas untuk dipecat sama Chelsea. Mungkin gue ini udah ngomong ini udah telat berapa bulan kali ya. Mungkin 2 bulan yang lalu Pochettino itu udah seharusnya dipecat. Mungkin agak terlalu keras karena Pochettino itu sebetulnya kurang beruntung di Chelsea. Sejak dia mulai melatih, Christopher Nkunku cedera, Romeo Lavia cedera, pokoknya dia itu dilanda cedera. Jadi dia itu bisa dibilang belum ada waktu buat coba melatih starting 11 yang komplit begitu. Jadi gue ada rasa simpati buat si Pochettino ini kalau dia dipecat. Tapi kenyataannya Chelsea tetap Chelsea, meskipun tanpa pemain-pemain ini, karena mereka masih ada pemain-pemain bagus. Moises Caicedo aja 100 juta. Enzo Fernandez, World Cup winner, 100 jutaan juga dibeli. Masih ada Raheem Sterling, bekas pemain Manchester City. Dan mereka juga beli Cole Palmer. Investasinya Chelsea itu besar. Dan pemain-pemain ini juga bukan pemain-pemain sembarangan. Seharusnya minimal mereka itu memberikan hasil. Seharusnya minimal mereka bisa mengalahkan Middlesbrough. Tapi mereka tetap aja gagal. Nah, itu salahnya siapa? Ya mungkin kita bisa bilang yang di atas. Siapa? Ya Pochettino. Ya. Wenger bilang, sebuah kegagalan sebuah klub itu harus ditimpakan ke pelatihnya. Karena pelatihnya itu adalah yang di atas organisasi. Dan kalau kita lihat lagi, si Pochettino ini, kita lihat lagi dari tren-tren sebelumnya. Dia di PSG. Ya. Banyak yang bilang, kalau pelatih yang dikasih investasi besar, bisa melatih banyak pemain superstar, itu udah dijamin sukses. Tapi yang nggak diperhatikan adalah belum tentu juga. Karena pelatih ini pastinya akan mendapatkan pressure yang lebih besar. Kalau dia dikasih investasi besar dan gagal merealisasikan hal itu menjadi trofi, itu apa yang bisa dibilang tentang dirinya, ya kan? Itu kan pressure tambahan. Dan sepertinya Pochettino ini pelatih yang bagus di tim-tim mediocre seperti Southampton dan juga Tottenham Hotspur sebelum dia datang, karena nggak ada pressure-nya. Tapi ketika dia melatih tim kayak PSG, memang juara mereka di Ligue 1 tahun 2021-22. Tapi juaranya itu juga tanpa bermain bagus.
Messi, Neymar, Mbappe, kelihatannya ada disconnect. Kelihatannya Pochettino tuh kalibernya masih di bawah pemain-pemain ini. Jadi dia itu seperti mengatakan, yaudah gue tuh nggak bisa ngomong apa-apa karena 3 pemain ini memang udah status legendarisnya lebih di atas Pochettino. Jadi dia nggak berani ngomong apa-apa. Begitu. Jadi ya itu, kasih bola ke pemain, biarkan mereka bermain sendirian, dan sang pelatihnya itu nggak ada omongan apapun. Karena dia merasa nggak memadai. Dan kelihatannya kalau kita telusuri lagi ke masa-masa Chelsea juga sama, memiliki pemain-pemain banyak superstar seperti PSG ini. Dan kalau kita lihat, Pochettino ini seperti kehilangan arah kalau dikasih pemain-pemain bagus yang banyak seperti ini. Karena dia itu nggak tahu. Dia nggak tahu gimana supaya pemain-pemain bagus ini langsung connect jadi satu tim. Sterling kadang bisa bermain di kiri, kadang bisa bermain di kanan. Sterling, pemain paling berpengalamannya Chelsea, salah satu pemain paling seniornya Chelsea, tapi gagal memberikan produksinya. Itu salahnya siapa? Ya Pochettino lah. Tugasnya pelatih yaitu harus memaksimalkan pemain bagusnya. Dan sekarang ini Sterling, dia itu memiliki ego yang sangat besar banget ya. Kalau gue lihat dia itu udah terlalu sombong. Dia itu datang dari Manchester City ke Chelsea, bekas juara sama Manchester City, sekarang lihat ke Chelsea, ngapain gue kerja keras? Gue pemain superstarnya di Chelsea. Jadi nggak ada kerja kerasnya sama sekali dari Sterling. Dan itu tanggung jawabnya Pochettino kalau gue bilang. Dia harusnya coba untuk mendisiplinkan si Sterling. Jangan biarkan dia itu ya pakai egonya terus gitu loh. Seakan-akan dia itu bosnya. Si Pochettino harusnya lebih keras, lebih menekankan, kalau lo mau main, lo harus kerja keras. Itu minimalnya. Tapi sekarang ini standarnya itu udah menurun. Sterling, dia itu nggak perlu main bagus, nggak perlu kerja keras, dia bisa masuk ke starting 11 di partai penting lawan Middlesbrough. Bayangin aja, ini trofi paling pentingnya Pochettino musim ini mungkin. Tapi Sterling yang dimainin. Dan Sterlingnya ya anggap remeh lah. Dan banyak banget deh kasus-kasusnya Pochettino itu. Nggak cuma Sterling, banyak juga pemain kayak Mudryk ya, pemain muda yang potensinya bagus. Ini gue kecewa banget karena gue ekspektasinya itu lumayan tinggi bahwa Pochettino bisa merealisasikan potensinya pemain-pemain muda kayak Mudryk ya. Karena Mudryk itu dibeli 80 juta. Kalau nggak terrealisasikan, ini sayang banget. Dan kita bisa lihat, bakat alaminya dia itu kencang. Gitu. Tapi, the next levelnya itu loh. Itu tugasnya si Pochettino. Karena gue lihat reputasinya Pochettino itu bagus dengan pemain-pemain muda. Jadi harapan gue itu memang bukan nggak berlogis ya. Memang ada sejarahnya Pochettino itu bisa mengembangkan pemain-pemain muda. Tapi sayangnya Mudryk ini sampai sekarang cuma kelihatan kayak Theo Walcott di Arsenal. Yang gue bisa namain itu ayam tanpa kepala. Yang bisa lari kenceng tapi nggak tahu lari kemana. Karena nggak ada kepalanya. Jadi sayang banget. Ya, jadi banyak banget kasus Pochettino itu gagal mengembangkan pemain-pemain yang udah ada di Chelsea. Dan mungkin salah satu pemain yang bisa jadi nilai plusnya Poch itu adalah Cole Palmer. Dan mungkin kita bisa bilang di pertandingan kali ini juga kesalahannya Pochettino. Dia bisa menaruh Cole Palmer menjadi nomor 9. Ini bukan posisi alaminya. Dia tetap bermain nomor 10. Dia udah bagus kemarin main jadi nomor 10. 1 gol, 1 assist lawan Sheffield United. Lawan Luton 2 gol, 1 assist lagi. Bermain sebagai nomor 10 semua ini ya. Dan lagi bagus-bagus seperti ini, tiba-tiba lawan Middlesbrough langsung ditaruh nomor 9. Sebetulnya kemarin ada Armando Broja. Kenapa? Kenapa Poch ganti pemain terus ketika lu nggak perlu mengganti pemain? Inilah kesalahannya Pochettino. Mungkin Pochettino itu taruh Palmer sebagai nomor 9. Mungkin merasa Palmer ini pemain kuncinya. Jadi harus kasih semuanya itu ke Cole Palmer. Tanggung jawabnya sebesar ke Cole Palmer. Ini salah satu kesalahan besar lagi. Cole Palmer, pemain muda umur 21 tahun. Baru dibeli musim ini. Langsung dikasih tanggung jawab sebesar itu. Dan hasilnya apa? Kemarin dia gagal selesaikan
banyak sekali peluang-peluang bagus. Dan mungkin ini ada efeknya, ya. Pemain muda yang gagal menyelesaikan peluang di depan mata, gawang lagi kosong, begitu. Ini bisa ada dampak besar. Dan itu ya salah manajemen Pochettino. Bisa kasih tanggung jawab sebesar ini ke satu pemain muda yang baru dibeli musim ini. Yang sebetulnya juga bukan prioritas utamanya. Sebetulnya Michael Olise prioritas utamanya. Dan karena gagal, ya emergensinya ya si Cole Palmer. Tapi sekarang Cole Palmer, pemain yang sebetulnya pemain emergency ini bisa menjadi pemain kuncinya Chelsea. Ini mengatakan kegagalan Pochettino, kegagalan seluruh skuadnya Chelsea.